Mabuk bangun dia sholat ini. Si mabuk nggak saya nggak sholat bangun. Kita sih. Oh Pak, di mana Pak? Bang Ronald? Om Ronald di mana Om Ronald? Ya Pak, masih di Pulau Gadung Pak. Baru selesai ini Pak tadi apa penelitian di PTA Pak. Oh, udah nggak terjebak kan? Ya Pak, Masih terjebak. iya masih kejebak hujan Pak. Izin. Luar biasa ya. Semangat lah ya, semangat. Selamat sore Pak Dosen. Sore, Pak dosen. Sore semua. Sehat-sehat. Pak Faisal, ngopi Pak Faisal.
Oke, selamat sore. Sore, Pak dosen. Sore Pak dosen. Eh, masih masih siapa kalau di sini siapa ininya? Ketua kelasnya? Kelasnya? Novel Pak, Novel. Siapa nak? Udah bergabung? Udah bergabung belum ketua kelasnya ini? Ini siapa namanya tadi ketua kelasnya? Novel, Novel Novel. Pak, Novel. Iya, novel. Oh, saya kok nggak familiar ya dengan nama itu. Novel Ronaldo, Pak. Novel Ronald. Ini kalau orang ini Ronald Yosep ya. Oke, saya buka dulu. Bukan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Ya, Iya, Pak. sore Eh, Pak. ini adalah tatap muka ketujuh, ya, sesi ketujuh artinya setengah semester tatap muka terlalui, ya. Maka di minggu depan, apa udah keluar jadwal UTS-nya belum? Udah ya. Belum, Kalau Pak. di Belum, Pak dosen. Belum Pak belum. dosen. Belum tahu, Pak dosen. Tapi kalau di apa namanya di jadwal saya itu di adlink saya di siakat saya itu ya minggu depan ya. Berarti Jumat depan sudah Kamis depan UTS ya. UTS. Jadi persiapkan dirinya untuk di minggu depan hari Kamis di jam perkuliahan yang sama. Nah, perlu saya sampaikan jam perkuliahan tidak sama dengan jam ujian lamanya, ya. Ya, tetapi mulai ujiannya nanti tetap di jam 17.00, ya. Dan semua jawaban adanya di CBT namanya ya. Jadi tidak ada Pak Carlo saya kirim, itu nggak ada. Kenapa nggak bisa? Tidak ada gunanya. Karena koreksinya saya sama pemberian nilainya itu di CBT namanya. Bagi yang sudah pernah, sudah tahu. Bagi yang belum, ini saya terangkan. Ya, jadi jangan ada nanti, Pak, saya ikut nih ujian, ini buktinya. Nah, saya nggak perlu itu. Ya, saya lihat ada nanti di CBT, jawaban Anda berarti ada yang saya koreksi. Artinya, saya mengoreksi atau dosen itu mengoreksi semua di CBT dan memberikan nilai di CBT ya, CBT ya. Jadi ini perlu saya ingatkan supaya minggu depan tidak tidak canggung atau ini ada yang baru pertama kali ikut UTS Saya Pak atau dosen. sudah Pak? Siapa? Saya Pak dosen. Iya, Pak. Nah, berarti yang lainnya sudah pernah Saya ikut Rijal, Pak. Baru ikut UTS ujian. CBT ya. Yang lainnya ya. Sudah, Pak. Pendro baru pertama kali, Pak dosen. Iya, nah ini perhatian bagi yang pertama kali ya. Jadi nanti ujiannya semua di CBT ya. ya. Di situ nanti soalnya di situ, jawabannya di situ ya. Jadi jangan suruh saya mendownload jawaban Anda. Kalau Anda menyuruh saya nanti download, saya nggak akan download dan saya anggap tidak mengikuti ujian. Ini perlu saya ingatkan. Ya, saya tidak mau disuruh mendownload jawaban Anda. Ya, paham maksudnya kan? Paham, Pak dosen. Nah, Paham, oke Pak ya. dosen. Paham, Pak. Nah, jadi ini sudah saya ingatkan. Kalaulah nanti, ya ini kan banyak ini nggak hadir nih.
Kita ini kelasnya ada berapa? Karena setiap minggu nambah. Kenapa saya bisa tahu nambah? Karena masih ada yang hanya menulis namanya, menulis nomor mahasiswanya, terus hadir Pak. Nah dari situ saya mengambil kesimpulan ini baru bergabung di kelas. Bahkan ada tadi yang baru masuk ke grup. Selama ini kemana? Ada nggak tadi yang merasa dirinya baru masuk grup? Coba, ada nggak? Karena saya lihat grup tadi ada. Terima kasih saya di-invite gitu kan. Berarti kan baru masuk di sesi ketujuh ya. Jadi ya kalau apakah dia baru mengikuti perkuliahan ini ya. Nah, nah Pak kalau dosen, Kayaknya itu saya tetap kelas PPH, Pak. ya kenapa? Kayaknya itu saya, tapi itu grup kelas PPHI, Pak. PPHI. Itu di kelas grup kelas PPHI ya sama Pak Samsul ya. Saya baru gabung kemarin, minta belum di add, Pak. Udah berapa kali ikut PPHI? Tapi kalau yang kamu berarti yang PPHI udah 5 kali, Pak. PPHI 5 kali, yang ini juga 5 kali. Kok 5? 4. Empat, ya kan? Jadi ya, nah, jadi Pak dosen, sebenarnya yang saya minta hanya kejujuran, gitu. Ya, jadi kalau dia misalnya di sesi ke-6 masih atau sesi ke-6 masih hanya membuat seperti nama ya, terus nomor induk mahasiswa hadir Pak, ada dua kemungkinan toh. Memang dia orangnya tidak mau dengan 20%. Nah, ini di 20% pertaruhannya terangkuman itu ya. Jadi itu nilainya di 20%. Nah, apakah memang dia baru bergabung? Nah, itu dua kemungkinannya toh. Dia baru bergabung di kelas dan memang dia dari awal juga malas merangkum. Kan gitu. Jadi semua terbaca sama saya. Walaupun absensi Anda saya absenkan. Masuk. Ya. Tetapi itu saya lakukan setengah semester. Nanti setelah UTS, saya akan mengabsen berdasarkan kehadirannya yang benar. Kalau tidak ada rangkumannya, maka saya bikin di situ tidak hadir. Dan absensi juga secara otomatis tidak terbaca itu ada hadir apa tidak. Nah, tapi ketika dia melakukan yang tiga itu, melihat, mendownload, terus kolom. Jadi kolom rangkuman itu kan menjadi kolom komentar itu ya kan. Kalau di siakat saya itu ada 3. Mahasiswa itu melihatkah materi, ada yang hanya melihat tidak mendownload ketahuan, ada yang hanya mendownload tidak melihat ya. Jadi gitu. Makanya selalu di dalam materi itu saya bilang masuklah ke kelas. Nah, masuk ke kelas itu adalah berarti dia melihat, baru dia mendownload, baru dia membuat rangkuman. Nah, kalau itu dilakukan secara benar, otomatis absensinya di situ akan langsung ada ya, gitu ya. Tapi kalau itu tidak dilakukan dengan benar, maka atau salah satu tidak ada, walaupun dia ini di apa itu di syakat itu tidak terdata, karena kan sistem ya. Jadi kalau sistem itu minta 3, maka kita harus mengerjakan ketiga-tiganya ya. Kalau kita kerjakan 2, maka sistem akan menganggap kita tidak pernah ikut atau tidak ikut di sesi yang kita tidak lakukan yang 3 tadi ya. Itu perlu saya sampaikan. Dan selanjutnya nanti ketika UTS saya minta semua jawaban dari materi yang saya upload. Boleh nggak Pak dari yang lain? Boleh-boleh saja. Itu hak Anda. Ya. Jadi saya nanti kan kelihatan
Karena materi itu kata-katanya kan dari saya. Ya, jadi saya berharap nanti semua peserta kelas membuat jawaban dari materi 1 sampai 7 yang pernah saya sampaikan. Karena saya juga tidak akan membuat soal selain dari jawabannya ada di materi saya. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Dan saya ingatkan kembali yang baru bergabung tadi atau baru itu, ya, atau belum pernah ikut UTS. Sistemnya begitu ya. Nanti CBT itu ya, CBT itu yang nanti di sanalah Anda melihat soal, membaca soal dan di situ Anda menjawab soal. Ya, dan saya tidak mau jawaban itu ya, saya disuruh ngedownload jawaban Anda. Saya nggak akan download ya. Saya anggap Anda tidak menjawab soal yang ada di CBT. Paham ya? Paham Pak Ada dosen? nggak paham? Pak dosen izin tanya Pak dosen Surendra. Ya, boleh. Silakan. Saya udah 3 kali menghadiri kuliah Bapak. Tapi apakah ada WA grup Pak di Kapita Selekta ini Pak? Saya belum Ya masuk. ada. Saya belum Itu masuk mungkin. ada. Siapa tadi yang apanya itu? Ketua kelasnya? Korlasnya itu? Nover, Pak. Nover, Pak. Nah, nah, si Noper itu. Mana dia nggak masuk? Nggak bergabung. Bang, Nanti itu linknya ada di chat ini ya. di mana Brenda? Kasih tahu di mana Brenda? Di chat obrolan ini di Zoom. Udah aku kirim linknya. Nah, itu ada tuh. Siapa tadi yang nanya tuh? Surendra Pak, sudah. Terima kasih Mbak Brenda. Sudah. Katanya Pak Suendro sudah Pak. Sudah. Ya, Terima ya. kasih. Jadi itu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan dilakukan nanti ketika UTS. Karena pasti dipastikan karena disyakat itu tanggal segitu ya disyakat dosen. Di kelas ini ujiannya kalau tidak ada dirubah disyakat itu tetap minggu depan. Minggu depan di jam yang sama. Nah, perlu saya ingatkan kembali nih ya, kedua kali saya bilang. Jadi jangan bayangkan ujian itu waktunya sama dengan kuliah. Ujian itu lebih cepat waktunya. Kalau misalnya perkuliahan 100 menit, tidak mesti 100 menit ujiannya. Tergantung nanti bagaimana dosen masing-masing menganggap waktu yang cukup untuk ujian itu. Jadi pesan saya, kalau ujian jangan telat. Ya. Dan kalau menjawab biar aman, 10 menit sebelum selesai waktunya ujian sudah selesai. Ya, sudah selesai. Atau selesai tak selesai maksimal 5 menit karena takutnya apa? Pada hari itu banyak kelas yang ujian ya, takutnya servernya pingsan. Ya. Nah, karena kan itu semua mahasiswa toh di jam 5 mungkin berapa kelas tuh yang ujian. Lebih dari IAP aja ada 11 kelas. IAP itu. Nah, yang reguler, yang P2K, yang RPL umum. Nah, jadi saya memberikan saran untuk biar aman, maksimal 5 menit sebelum perkuliahan selesai, sudah melakukan jawabannya. Selesai tak selesai ya, selesaikan saja. Takutnya nanti begitu di last minute, banyak yang masuk, ya siapa-siapa nasib-nasibnya kan, masuk. Karena nanti di situ akan terdata dia mulai ujian jam berapa dan menyelesaikan ujian ini jam berapa. Ada datanya. Dan itu ada di kita lihat, bisa kita lihat baca itu. Kita bisa baca sebagai dosen. Misalnya nih, Brenda mulai jam 5.10. Selesai misalnya jam 6.15. Nah, itu ada nanti.
Jadi nggak bisa apa namanya eh, tidak ketahuan. Jadi itu ada jejaknya gitu ya. Jadi saya mengingatkan ini supaya nanti dan saya tidak mau di UTS itu, Pak, saya begini, saya gini, nggak akan saya jawab, ya, itu nggak akan saya jawab karena ada sekarang sudah saya kasih tahu, yang tidak hadir ya pasti dia nggak paham nanti. Nah, biasanya yang nggak hadir itu pada hari sesi 7, maka dia akan banyak bertanya dan itu tidak akan saya layani, ya, biar dipahami peserta kelas, ya. Sekarang silakan bisa menanyakan terkait CBT dan terkait proses UTS. Monggo silakan yang belum paham dan belum mengerti. Saya kasih waktu. Bapak ini, aku tahu dia nih, Mam. Bahaya dia nih. Bapak ini nih yang sadis itu, nah. Yang cuma muka-muka be. Awas nih. Kami ambil kacamata Mami sama itu. Dengan Hengki. Silakan. Udah paham semua? Pak dosen, Pak dosen, Pak dosen. Karena baru pertama kali Pak dosen. Ya, sebutkan namanya. Dengan Hengki, Pak dosen. Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Itu di CBT nanti bentuknya link juga atau langsung tulisan Pak dosen soal-soal. Terima kasih Pak dosen. Ya, siapa yang udah pernah ikut ujian? Silakan ngasih ininya, pendapatnya. Yang pernah mengikuti ujian by CBT, silakan. Dibantu temannya. Pak Engki belum, baru pertama. Siapa yang mau membantu? Pak Engki. Kalau dengan Pak Tarus biasanya apa namanya esai Pak, Iya, silakan. Apa? tapi dengan dosen lain kadang berupa pilihan ganda. Enggak. Pak Engki menanya bagaimana caranya menggunakan CBT, gitulah sederhananya ya. Pak Engki ya. Iya Pak dosen. Jawab Pak dosen. Ya, silakan. Yang sudah pernah ikut CBT ujiannya, silakan. Jadi di CBT itu nanti akan ada panduan untuk diklik untuk memulai ujian. Di dalam memulai ujian itu juga sebenarnya ada contoh cara pengerjaan yang baik dan benar. Kalau pilihan berganda bagaimana, kalau isai bagaimana. Nanti setiap selesai kita kerjakan satu soal, diklik next. Dari 1, 2, dan seterusnya. Sampai di ujungnya, seperti yang Pak dosen sampaikan, diklik selesai. Maka itu secara otomatis akan selesai. Dan jawaban-jawaban itu sebenarnya bisa dikoreksi lagi. Misalnya sudah lewat, nanti balik lagi ke nomor yang tersebut, yang tadinya kita ragu atau ada yang mau direvisi lagi. Demikian Pak dosen, terima kasih. Nah, bagaimana Pak Engki? Penjelasannya sudah jelaskah atau masih ada yang belum? Belum Pak dosen. Kalau mau balik lagi revisi ke soal berikutnya itu, kalau mau ke berikutnya kan next. Kalau ke belakangnya apa? Ada itu Pak dosen. Ada yang diklik lagi. Ya tentu ada. Sama Ya aja. kan? Tentu ada kembali kan gitu. Oke Pak dosen, terima kasih Pak dosen. Ya, jadi pasti ada itu ya kan. Next Oke, Pak sama kembali, gitulah kira-kira itu. Jadi ada, baru bisa kita lagi artinya kembali ke nomor-nomor soal yang kita anggap tadi misalnya jawaban kita kurang seru atau kurang cocok. Nah, kira-kira begitu ya Pak Engki ya. Oke. Nah, Terima kasih Pak dosen. oke, ya. Silakan. Sudah bisa dicoba Pak. Percobaannya ada kok Pak. Iya, ada Sudah kan bisa biasanya dicoba kan Pak. Ada iya, ada percobaannya. percobaan. Ya, ada percobaannya. Jadi dikasih dulu kita percobaannya. Kalau kayak mobil test drive ya, test drive dulu ya. Jadi tidak apa artinya kalau kita mengikuti langkah-langkah yang petunjuk yang diberikan maka kita tidak akan tersesat kan gitu. Nah, dibaca nanti langkah-langkah bagaimana mengikuti ujian CBT tadi ya, dan ada juga bisa dicoba ya. Ya, yang lain sudah paham dan mengerti semuanya seperti apa yang saya
sampaikan tadi? Paham, Sedikit Pak tambah dosen. lagi Pak dosen. Ya, Tambahan lagi sedikit Pak dosen. ya silakan. Jadi dalam esai itu teman-teman jangan coba copy paste karena nggak bisa. Jadi mesti ketik ulang. Terima kasih Pak dosen. Ya, 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 perlu. Jadi jangan copy paste ya, harus ketik ulang ya. Terima kasih Pak tambahannya. Nah, jadi itu maksudnya, makanya saya bilang lakukan petunjuknya, baca dengan benar, lakukan. Nah, kita jangan melawan apa yang petunjuk-petunjuk yang ada, ya. Karena apa? Nanti yang dirugikan tentu peserta ya ujian toh. Karena ini kan sudah sistem. Jadi kita harus mengikuti aturan yang dilakukan atau petunjuk yang ada di sistem. Ya. Sama dosen juga kan begitu. Kita mau mengupload soal harus juga mengikuti petunjuk-petunjuk supaya soal kita benar-benar masuk. Contoh nih, masuk di kelas ini, ya kan? Harus kita masukkan benar itu ke kelas ini soal-soalnya. Kalau tidak kan nanti bisa mata kuliah mata kuliahnya harusnya contoh ini sekarang kita ini Kapita, karena saya mengampu beberapa mata kuliah bisa aja salah masuk kalau kita tidak mengikuti petunjuk yang ada di Siakat. Ya, kira-kira begitu, ya. Nah, terkait ini sudah paham benar menghadapi UTS? Silakan. Ya, sudah ya. Ada yang mau lagi bertanya? Ini waktunya untuk bertanya. Minggu depan ketika hariannya, Pak Charles tidak akan menjawab apapun pertanyaan terkait cara UTS. Ya, hari ini kita tuntaskan. Pak dosen boleh tanya dosen? Silakan. Saya Sutrisno Ali. Tadi suaranya agak sayup-sayup. Mohon maaf ini mungkin komputernya. Tapi tadi Bapak menjelaskan bahwa nanti ada petunjuknya. Ya. Petunjuknya itu tertulis apa enggak? Tertulis. Tulis ya. Ya, makasih itu aja. Tertulis. Jadi petunjuknya itu pasti tertulis ya. Jadi sekarang juga mungkin sudah ada tesnya. Udah ada tes drive belum itu? Sudah, Pak. Nah, monggo silakan Pak Sutrisno dicoba-coba. Karena ada tes drive-nya. Ya, tes menjawabnya ada. Coba nanti dicoba-coba, nanti di hari H tidak lagi artinya ini gimana yang dipencet ya, ini mana yang dipencet ya, kan gitu. Nah, tapi tetap ada kok panduannya, ya, pasti ada panduannya. Ya seperti tadi, kalau sudah kita anggap jawaban ini misalnya sudah cocok, next, kan? Next lagi kita baca soalnya, next lagi kita jawab, next lagi sampai berapa soal yang ada di tentu di Siakatnya itu, ya, berapa jumlah soalnya. Jadi nanti terus lihat berapa jumlah soal. Jadi Anda kalkulasi berapa menit waktu ujian, langsung bagi satu soal itu sekian menit maksimal, 2 soal sekian, supaya apa? Supaya itu siasat untuk menyiasati Anda tidak ketinggalan kereta, ya, biar jangan ketinggalan kereta. Karena kadang saking asiknya, saking susah yang nomor 1, ya, yang nomor 2 nggak dibaca-baca nih. Waktu sudah habis, sudah mau menjelang habis. Nah, itu yang membuat sering tidak menjawab dengan atau waktu kita ketinggalan dengan waktu kita yang diberikan untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen, ya. Nah, masih ada yang mau ditanyakan? Ini kesempatan untuk menanyakan terkait UTS, cara UTS, ya. Jadi nanti kalau pas hari H Anda WA saya, Anda telepon saya tidak akan jawab. Karena saya anggap hari ini semua sudah cukup waktu saya berikan untuk bertanya terkait cara UTS, ya. Tapi kalau jawaban UTS nggak akan saya kasih dong, ya. Kisi-kisi boleh dong Pak dosen. Ya.
Kisi-kisi Kenapa? boleh dong Pak dosen. Kenapa, Kisi-kisi. Tri? Nah, Kisi-kisi. kalau kisi-kisi Kisi ada di tetap PPT, dari Pak. 7 sesi kita itu menjadi acuan. Ya, Ya Pak dosen. saya pastikan di 7 sesi itu ada jawabannya semua. Sudah saya pastikan itu. Jadi satu Di sesi tu- satu ada kisi-kisi yang Nah, dimasukkan ke dalam ujian ya Pak. Siap-siap. kalau tiap sesi satu itu rahasia saya dong, Tri. Siap. Siap Pak dosen. Iya kan? Siap. Tapi yang penting, bahkan mungkin ada sesi yang saya lewatkan karena sesi ini sebenarnya misalnya sudah dipahami dengan benar kan gitu. Tetapi yang bisa saya pastikan adalah soal itu semua tidak lari dari 7 sesi itu dan jawabannya ada di 7 sesi itu. Itu yang bisa saya pastikan. Berapa soal, Pak? Ya. Izin Pak dosen. 5 soal Kalau dalam soal. bentuk apa Pak? Jadi gini ya, mahasiswa ini kalau ujian pinginnya soalnya sedikit. Tapi ketika dia nanti membuat skripsi, kita Iya. hanya suruh dua soal aja. Dia susahnya setengah mati bikin 2 soal. Ya. Karena soalannya susah banget. Iya kan? Rumusan masalah. Iya, kan penulisan skripsi kan cuma 2 rumusan masalahnya. Hampir Iya. setengah mati dia bikinnya itu. Cuma 2 soal. Ya kan? Makanya dosen Iya. itu setiap satu CS-nya semester bilang, Pak. berapa puluh soal dia bikin toh. Banyak. Ya. Nah, jadi yang penting kisi-kisinya itu tadi ya begitu ya. Tidak saya buat pertanyaan tidak atau tidak, bahkan mungkin kalaupun agak tidak ada di sesi, saya minta pendapat Anda terkait sesuatu. Ya. Tentu terkait apa? Terkait materi yang pernah saya upload. Tetap patokannya pertanyaan itu berdasarkan materi yang sudah saya berikan. Tidak ada saya membuat soal tidak ada berhubungan dengan sesi 1 sampai 7 tadi. Ya, kira-kira begitu kisi-kisinya, dipersiapkan dirinya, ya. Terima Mudah-mudahan kasih nanti Pak bisa. dosen. Oke, yang lain? Pak dosen, nanya lagi. Ya. Ini Ya. CBT exam ini dibuka sampai kapan? Saya coba buka sekarang ini belum bisa, Pak dosen. Tadi yang sudah bisa siapa? Yang sudah bisa mohon di-share dong. Saya coba dari tadi belum bisa. Gimana cara? Saya sudah coba buka tadi di CBT, Pak. Cuman malah di sini timbul tagihan gitu, padahal kita sudah bayar lunas di bulan November ini. Oh, Mas. berarti bayar. belum. Aneh. Berarti iya benar. Jadi yang Maka bisa udah, buka kalau udah CBT. lunas bisa buka, Pak. Jadi yang bisa CBT itu pasti yang sudah Udah lunas, selesai Pak. urusannya, ya. Kalau belum selesai urusannya, ya itu tadi belum bisa bukanya. Jadi segera Orange, Pak, diselesaikan, warnanya. ya, segera diselesaikan urusannya, ya. Maka nanti pintunya akan dibuka. Nah sekarang Artinya- dikunci. Dibuka Pak dosen. Nggak bisa masuk Transfer GPT. dulu Pak dosen. Emang abang cicilan sampai 4 enggak sih bang? Cicilan sampai yang keempat bukan? Pokoknya sampai akhir bulan November aja saya sudah bayar bulan November, tapi di sini masih ada keterangan Anda memiliki beberapa tagihan yang belum lunas, padahal tapi sudah lunas. Nah, Mungkin telat Berarti apa kali cicilan gimana yang ya? keempat Bayar. dong bang harus bayar. Cicilan keempat Mungkin- harus bayar bang. jadi Sudah mungkin bayar, saya begini. sudah bayar semua. Jadi ini karena mungkin dibayarkan baru, jadi belum terkoneksi Belum, dengan ini siakat gitu ya. Biar Mungkin by gitu sistemnya kali ya. Pak Asmat Depositnya ya. transit. Siap Tapi Pak mungkin dosen nanti by sistem mungkin. mungkin nanti sudah beberapa hari sebelum UTS mungkin nanti sudah bisa di test drive ya. Sudah bisa test drive. Jadi selesaikan dulu urusan secara kekeluargaan ya. Jadi Siap, Pak dosen. kalau sudah selesai secara kekeluargaan pastilah pintunya dibuka kan gitu. Dibuka. Kuncinya Ngetoknya belum pakai. ada, Pak. Belum ada kuncinya. Iya, pasti dikasih lah kuncinya atau kodenya kan. Tapi Pak dosen. kalau belum diselesaikan ya pastilah pintunya belum dibuka ya kan.
Cuman gerbangnya doang udah dibuka ini kan. Tapi kalau kita mau masuk, berarti kan kita lihat-lihat dulu ini kan, lihat-lihat doang nih. Nggak kita bisa masuk ke dalam. Tapi kalau sudah diselesaikan dengan secara seksama, maka pastilah nanti langsung dibuka ya, gitu. Artinya Memang itu. saya Ya. masih punya utang ya Pak dosen ya. Nah, Saya kalau kan itu baru saya masuk. nggak tahu itu. Ya, karena baru sekali bayar Pak dosen, baru daftar masuk, habis Itu. dosen, Nah, mungkin mungkin baru sekali. Nah, mungkin Kuncinya masih nanti panjang. bisa dihubungin Ya. bagian keuangannya Ya. Pak Surendro ya, Pak Surendro ya. Betul Pak. Ya, Surendro. sebelum hari hanya ya, Pak Sebelum hari Surendro. Senin, tinggal 2 hari. Ya, masih bisa lah, masih ada waktu lah ya. Nanti di tanggal-tanggal muda diselesaikan secara kekeluargaan bisa lah itu semua. Ya. Karena Siap. ini kan tanggal pahit ini kan. Tanggal tua ya. Iya, pahit, bukan tua, Pak. Pahit. Iya, kalau tua itu tanggal itu kan sampai segitu aja ya. Ini tanggal pahit lah. Tanggal pahit. Pahit ya kan. Nah, ada yang udah pahit, bahkan ada yang mungkin di 25 ya dia sudah manis kan gitu. Ya, betul. Ya, betul, Pak dosen. Iya. Kalau yang biasa tanggal 1, tanggal 2 ini masih pahit benar ini. Ya. Benar-benar. Masih Tahu aja pahit Pak benar dosen. ini. Pinter Iya kan? ini. Iya, kalau di tanggal 1, 2 apalagi tanggal 1 Sabtu toh. Batas akhir pembayarannya tanggal 2 November, Pak Surendro. Tanggal 2, hari Senin berarti ya. Betul, Pak. Gimana? Iya, Tanggal 2 harus selesai, Pak Asman. Betul, Pak. Betul. Iya. Kalau Nah. di Edunitas ya. Iya. Oke, kemarin saya bayar mungkin di tengah-tengah itu waktu masuk kan Oh, gitu 3 ya. minggu yang lalu. Iya. Jadi diselesaikan dulu Pak. Ya, maharnya ya. Maka nanti pintunya akan dibuka, Pak. Ya, betul. Karena kalau nggak kita kasih maharnya kan ya kan tidak bisa kan kita bawa itu apa itu soal-soal nanti karena pakai mahar dia bukanya kan. Mahar. Ya. Belum sah, Dan Pak. itu juga akan Maharnya, terbuka Pak. pada waktu yang tepat ya, harinya tepat, jamnya tepat, waktunya tepat. Itu ya. Oke. Sudah apakah dari 80 orang ini sudah memahami? Pak, Saya ulang kembali. izin nanya Pak. Izin tanya, Pak. Ya, siapa Pak. sebutkan namanya? Pak Charles nanya. Siapa nih? Brian Saya, apa Pak, Brian, Sugata? Aku juga mau nanya, apa Pak. mau ditanya? Silakan Brian. Brian dulu ya, Bapak, Brian ya. Apa? Ya Pak, ini saya ini Pak. Suaranya hilang-hilang itu Brian. Jadi Brian, kan Brian itu apa nanti, Brian? Iya Pak, saya Brian Pak. Di jalan soalnya Pak saya. Nah, apa yang mau ditanya? Baru pertama ini ujian. Iya Pak, saya baru pertama. Jadi kan jam kuliah kita kan jam 5 ya Pak mulainya. Ya. Jam 5 sampai jam 7 ya. Nah, untuk CPT-nya itu mulainya serempak gitu atau boleh jam berapa gitu ya Pak? Kalau mulai Jadi kan tadi serempak. kan Bapak bilang ada waktunya berapa menit gitu kan Pak. Kan kemungkinan saya kan masih di jalan itu. Jadi untuk mulai misalkan saya mulai jam 5:30 gitu, apa boleh gitu Pak? Apa Boleh, harus Pak. tetap jam 5 Ya, ya? kalau Anda memulai lewat itu resiko. Ya. Karena nanti jam kuliah itu kalau jam 5 ya seperti sama tadi, jam 5 tepat, jam 5 mulai. Nah, kalau misalnya Anda mulainya lewat 45 menit. Nah, itu resiko. Gitu ya. Ada timer ya Pak. On time dia, on Apanya? time. Maksudnya. Ada timernya Kenapa? ya Pak. Timernya Iya, ada kalau salah. timernya. Oh, oh. Iya. Ya, on time. Secara itu kan sistem ya. Jadi sudah sistemnya begitu. Jadi artinya Pak Charles tidak bisa, saya mulai jam 5:30. Nggak bisa saya. Saya hanya disuruh masukkan soal. Nah, karena aturan dari kampus itu adalah memulainya pas ketika memulai jam perkuliahan.
Nah, kalau kita kuliah jam 5, startnya jam 5. Betul, Pak. Nah, kalau Brian tadi bilang saya bisanya 5:30, ya itu resiko. Berarti Anda sudah membuang waktu setengah jam dari timer yang ditentukan untuk ujian tersebut. Jadi ujian itu kalau dari jam 5 sampai jam 7, enggak. Tergantung jumlah soal yang diberikan oleh dosennya. Iya kan? Semakin sedikit soal, semakin sedikitlah waktu tentu dipakai untuk menyelesaikan soal tersebut. Kan dosen bisa berhitung. Satu soal ini dikerjakan ya misalnya minimal 10 menit. Ya, kita tambah 5 menit. Jadi 15 menit. Contoh gitu ya, satu soal gitu. Ya ini contoh ya. Jadi jangan bilang, oh Pak Charles bilangnya begini. Enggak, contoh gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Brian tadi saya 5:30, ya itu resiko lah. Berarti Anda sudah membuang waktu yang contoh kalau misalnya si dosen memberikan 100 menit, Anda sudah membuang 30 menit. Kan gitu. Contohnya kan begitu. Dari rekan-rekan Anda yang memulai jam tepat waktu jam 5 teng. Gitu kira-kira ya. Itu jawabannya ya, Brian ya. Brian. Iya, Pak. Nanti saya Nah. akan tepat waktu, Pak. Ya, siapa tadi lagi? Sugata ya? Tadi Ya, yang mau nanya. Siapa tadi mau nanya? saya mau tanya Pak. Ya, Izin Pak. silakan. Itu Ya. kan dari materi 1 sampai materi sekian, berarti kan kemarin kita sudah ngerangkum. Nah, jadi materi rangkuman itu yang akan kita pelajari nanti sebagai bahan ujian pertama. Terus yang kedua, apakah nanti kan berarti saya mau tanya juga nih Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang ada tipe soal yang memang nanti akan memberikan pendapat dari sisi kita. Berarti kalau izin tanya Pak, berarti demikian, kalau demikian soalnya nanti akan ada penyamaan ataupun persamaan antara baik itu dari dari materi yang Bapak sampaikan, itu memang akan menjadi salah satu landasan dasar kita ditambah dengan pendapatnya kita. Apakah boleh demikian Pak? Demikian seperti itu Pak nantinya Pak. Karena kan ada yang tipe dosen memang kalau bisa dibilang dia mau jawaban kokoh langsung dari full materi juga gitu. Tapi perbandingan materi doang. Ada yang mau memang materi diselingin dengan pendapatnya kita Pak. Itu aja sih Pak. Sehingga saya bisa tahu Pak gimana cara saya menjawab Pak. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya itu ya tidak perlu saya jawab ya. Itu sudah teknis itu namanya. Iya, iya. Ya, tetapi oke. Itu kan tadi contoh saya bilang. Kalaupun saya tidak dari materi jawabannya, saya minta pendapat Anda kan gitu. Oke. Jadi bukan nanti ada soal pendapat Anda. Itu nanti lihat aja apakah ada apa tidak. Ya kita lihat saja nanti gitu. Saya kan tadi ngasih contoh ya. Nah, tetapi kalau tadi dibilang apakah yang dari rangkuman saya? Ya tidak dong. Dari materi. Iya, materi. Pokoknya ya Pak. Karena Anda tidak merangkum secara lengkap. Kan gitu. Jadi jangan nanti, wah saya ngerangkum misalnya, saya kasih 8 lembar. Anda merangkum 3 lembar. Berarti kan 5 lembar nggak Anda baca atau nggak Anda rangkum. Ya bisa aja dari yang 5 lembar itu soalnya nongol. Nah yang bisa saya pastikan adalah semua jawaban ada di tiap-tiap sesi. Atau di setiap materi yang saya upload. Kira-kira begitu ya, Sugata ya? Pak. Thank you. Iya. Nah itu ya. Jadi kisi-kisinya sudah cukup lengkap lah. Ya. Nah. Ayo, ada lagi yang mau menanyakan? Saya Pak, izin Ronald Siapa itu? Pak. Ronald, Siapa? Pak. Ronald. Ya. Izin Silakan, Pak, Bung. hanya mau ya kalau tidak salah Pak, tidak keberatan, saya ingin tahu bentuk soal aja Pak. Dalam bentuk pilihan bentuk soal Pak, apakah itu pilihan ganda atau esai Pak? Kalau sosial itu esai. Ya, kalaupun ada yang membuat pilihan berganda, kalau bagi saya itu enggak. Karena pilihan berganda itu adalah bagi-bagi eksakta. Yang sudah pasti jawabannya. Kalau kita hukum, jawabannya kan tidak ada letterlux. Ya, artinya tidak letterlux, tergantung bagaimana Anda membahasnya kan gitu.
Nah, jadi kalau saya itu selalu esai. Kalau ditanya apakah esai apakah pilihan berganda atau multiple choice, saya selalu esai, ya. Nah, Kenapa esai? Karena materi saya juga kan setiap sesi kan banyak lembarannya itu. Ada yang 5, ada yang 6, bahkan ada yang 7 kan gitu. Nah, dari situlah diambil jawabannya. Mana? Karena sebenarnya kan memilih jawabannya saja kan dari yang jawaban yang sudah ada. Ya, kira-kira begitu Ronald ya. Baik Pak, terima kasih infonya Pak. Ya, seperti biasanya Bang Ronald. Pak Charles punya. Ya, Siap. Aman itu Pak. Siap. oke. Masih ada? Ini sudah paham semua ya. Jadi saya pastikan kalau pas UTS janganlah menghubungi Pak Charles. Pak Charles tidak akan memberikan jawaban. Nah, ini kesempatan bertanya semaunya, semengerti-mengertinya terkait pelaksanaan UTS. Ya, hari ini saya berikan waktu yang luas untuk bertanya. Tapi nanti setelah UTS pas hari hanya saya tidak akan menjawab. Jangan dibilang nanti Pak Charles gitu kan. Dari awal sudah saya beritahu ya. Beritahu ya, bukan beritahu ya. Jadi kalau hari inilah silakan yang kurang mengerti monggo bertanya sampai mengerti ya. Tapi kalau sudah mengerti ya syukur ya, supaya nanti berhadapan dengan UTS-nya. Nah, ini aja sudah mencapai 83 orang kelas. Tahu dari mana dikumpul-kumpulin ini sama apa ini. Tambah dari mulai sesi 1 nambah, sesi 2 nambah, sesi 3 nambah, sesi 4 nambah, sesi Dosen 5 favorit. masih nambah. Pak dosen artinya dosen Ya. favorit Pak Charles. Ya, tapi saya kan jadi permasalahan juga, Pak. Nelitinya Bagaimana tambah lama. mahasiswa mengerjakan jawaban yang masuk di sesi 5. Nah, itu kan jadi dilema toh sama Pak Charles. Betul, Pak. Iya kan? Saya mah sebenarnya nggak suka saya jadi idola, kalau bisa mah 25 aja satu kelas. Sesuai dengan aturannya kan, 30. Karena kenapa? Kalau 83 ini nih, besok saya ngasih nilainya saja nih, kalau kali 2 menit, 166 menit, Pak Surendro, saya akan mantep melihat laptop saya toh, mencari nama nih, Dr. Andes Surendro, ya, Hendriko, ya Kasih kan? D gitu. Kita Kasih A. taruh aja 2 menit nama. Ya, itu yang saya artinya kenapa nggak senang Pak Charles jadi idola. Saya nggak senang, ya itu tadi capeknya saya UTS, UAS nanti kan, belum mereksa jawabannya. Ayo, kalau 84 ini 84 nih, udah tambah lagi nih 84 ya. Saya koreksi, taruh 5 menit satu nama saya koreksi. Berapa jam waktu yang saya butuhkan untuk koreksi, Pak? 400 menit. Aduh, lama itu. Nah, mata saya ini makin lama panas toh. Gitu Pak Surendro ya. Oke, Siap, ini Pak sudah Dirgo. azan maghrib ya. Siap. Silakan bagi yang melaksanakan sholat maghrib, monggo. Kalau nanti kita buka lagi sesi tanya jawab di ini kan kita mungkin nanti di 6.45 ya, atau 6.30 sebelum sebelum Isya ya, kita buka sesi tanya jawab lagi, atau nanti sekitar 10-15 menit sebelum kita kirim pertemuan. Sekarang silakan yang Pak. tidak melaksanakan sholat, monggo rangkuman tetap dijalankan ya. Baik.
Jangan kasih, Pak sampai lupa, dosen. ya. Terima kasih, Oke, Pak dosen. silakan Ya. para Pak peserta dosen, kelas. Pak Silakan. dosen itu ada Nover, Pak. Nover udah Siapa masuk, itu? Pak. Wah, Nover udah masuk. bagaimana ini tidak jadi contoh ini Sinober ini, ya. Nanti Maaf, aja Pak kita dosen, bahas. baru sampai tempat kerja, Pak. Iya. Oke ya, silakan ya untuk melaksanakan kewajibannya. Izin Pak dosen. Ya, selamat malam. Oke, Malam, Pak dosen. monggo Dosen. saya Siap, siap. bagi sesi tanya jawab 10 menit. Silakan. Supaya nanti di hari H tidak lagi bertanya. Silakan. Yang mau bertanya? Brian, Pak. Brian, Pak. Brian, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini mungkin nggak kaitan sama UTS sih, Pak. Jadi Ya? saya masuk tuh kemarin kan Suaranya kurang jelas itu, Maaf. Brian. Suara kamu kurang jelas, terputus-putus. putus ya, Pak. Nah, ini ya, bagus. Sebentar, Pak. Jadi kan sama aku di yang kelima, Pak. Ya. Nah, ini terkait rangkuman itu untuk yang sesi 1 sampai 4, apakah saya nggak perlu ngangkum terus saya tulis di situ atau cukup belajar materi aja gitu loh, Pak? Ya pelajari saja, mudah-mudahan bisa nanti kamu jawabnya kan gitu. Jadi saya nggak perlu ngumpulin rangkuman gitu loh, Pak. Ya. Kan Ya kalau gimana ditanya nggak perlu, ya perlu dong. Ya. Supaya kamu tapi juga nggak apa-apa ya, Pak. nggak apa-apa, cuman itu kan tidak mempengaruhi artinya apanya kan gitu, ketepatan waktunya kan merangkum itu yang apa namanya yang identik dengan kehadiran itu kan sebenarnya ketika pada saat jam perkuliahan. Nah, jadi perlu disadari ya, Anda itu saya bantu sudah absensinya. Iya Pak, terima kasih Pak. Benar nggak? Terima kasih, Iya, Pak. terima kasih Pak. Ada yang Terima merasa kasih. ya benar nggak? Benar Pak. Iya, Iya, Pak. tapi Artinya udah diisi, Pak. saya kan tahu nih yang asli hadir sama nggak hadir kan saya tahu ya. Kita juga ngaku kok Pak. Kita juga ngaku Iya, masuknya ya. di minggu kelima Semua gitu. kan kehadirannya sama tuh. Ya Pak. Maaf, Pak. Tapi itu saya Saya udah lakukan dokumentasi, Pak. setengah Udah saya semester. baca. Ya, dipahami ya. Setengah semester aja itu. Nanti setelah UTS, pertemuan selanjutnya, itu nggak ada lagi. Semua kalau hadir, nggak hadir pasti nanti absensinya. Siapa? Nah, saya kan ini juga melihat nih, ya, melihat peserta kelas ini, ya, mana sih yang benar-benar mengikuti perkuliahan dan mana yang setengah benar dan mana yang nggak benar, kan gitu. Nah, ya kan itu ada 3 kategori nih mahasiswa bagi saya, kan gitu. Nah, kalau saya dari dulu menerapkan itu, mahasiswa itu saya bagi 3. Kenapa saya bagi 3?
tentu juga nanti akan kelihatan di hasil ujiannya. Pasti ada 3 kategori itu. Itu pengalaman saya menjadi dosen, ya kan? Karena mahasiswa itu maupun sudah umurnya lanjut atau masih baru, ya nggak jauh-jauh beda lah, ya. Apa namanya perangainya ya dalam tanda petik, kira-kira begitu, ya. Nggak, ya kalau orang bilang 11-12 gitu loh. Betty, Ya kan? Betty ya, dosen. Iya, Betty. bener nggak Pak Surendro? Betul, Betty ya. Beda tipis. Iya kan? Beda-beda tipis lah ya, 11-12. Ya kita kalau mau jujur lah, kita kemampuan kita juga kita sudah tahu huruf atau nilai apa yang memang yang bisa kita raih kan gitu. Gitu toh. Ada nggak yang berani menjamin jawabannya nanti bisa menjawab soal saya semua? Ada yang menjamin nggak? Enggak juga, Tidak, Pak. Pak. Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Insya Kalau Allah. kalau ada yang menjamin, boleh tuh. Tapi nanti ya ada konsekuensinya dong. Ya kan? Berapa jawaban Anda yang benar? Ya segitu saja yang saya kasih nilainya. Contoh nih dapat 60, ya 60 itu kalau dikonversi jadi huruf apa? C paling toh. Kan gitu. Jadi jangan nanti misalnya dapat saya nih B+. Jangan anggap itu nilai aslinya. Itu sudah Pak Charles angkat itu. Ya, supaya apa? Supaya jangan jelek-jelek amat lah. Itu ya, Brian ya. Sudah Brian, termasuk nilai kompensasi ya, Pak ya. Terima kasih, Pak, kalau sebelumnya. istilah saya gini loh. Kalau istilah saya itu nilai kasih sayang. Ya, nilai kasih sayang lah ya. Nah, jadi ya kita jujur aja lah. Kita jujur lah ya. Jujur aja kita. Menyerahkan diri, Kira-kira Pak, kan pokoknya, Pak. kemampuan kita kan kita udah tahu toh. Pastilah. Sebelum UTS, sebelum UAS sudah tahu kemampuan kita kan. Kan gitu. Jangan dibacain, Pak. Malu, Pak. Iya. Enggak. Tahu aja, Pak. Biar artinya gini loh. Biar artinya ya kita itu apa namanya ya, memahamilah ya. Nah, ada dulu satu mahasiswa berani dia kan, berani. Saya rasa harus nilai saya sekian. Oke. Tapi saya berjanji, saya bilang, kita konsekuen ya, kita janji dulu. Berapa nanti nilai ujianmu itu? Itulah nilaimu. Gimana? Dia bilang, saya akan turunkan nanti. Kalau memang naikkan, saya naikkan. Dia bilang. Dia nilainya 60. Saya kasih 75. Ya, 60 hurufnya apa? Saya bilang. 75 hurufnya apa? Gimana? Ya tapi saya juga nggak tega toh. Dia minta maaf, minta ini, minta itu ya. Ya udahlah. Udah saya kasih nilaimu. Udah ikhlas aja saya bilang. Tapi jangan sekali-sekali saya bilang. Ini untuk Pak Charles loh. Kalau dosen lain kamu ya udah dikasihnya kau dapat C aja loh. Tahu nggak? Dia bilang. Apa resikonya kalau C? Nah, tidak boleh lebih dari berapa? Dari 2 toh. Dalam satu untuk maju skripsi. Makanya ketika ada C gitu, maka dia diberikan semester pendek, ya kan? Hair lah ya dia kan. Jadi perbaikan kan gitu. Itu ya kira-kira ya, jangan ini. Nah, ini sudah berarti sudah memahami semua nih ya. Saya cukup senang juga nih. Sudah memahami terkait CBT ya. Saya senang juga ini. Ya, jadi kita komitmen ketika di hari H Anda bertanya terkait lagi nanti CBT, maka Pak Charles tidak akan menjawab baik itu teleponnya, baik itu WA-nya, ya. Kita komitmen lah ya. Komitmen dari sekarang karena saya berikan waktu semua sudah
paham. Ya. Nah, saya buka waktu untuk sesi tanya jawab. Ya mungkin yang sudah pernah UTS berarti dia sudah artinya sudah pengalaman lah ya. Tapi yang belum pernah UTS by CBT, nah ini perlu apa namanya, waktu ini perlu dipergunakan untuk bertanya, ya. Oke, sudah paham semua dong ya? Paham, Pak dosen. Paham, Pak dosen. Paham, Pak dosen. Paham semua ya. Ya. Ya, nah ini nih di sesi 3 ini hanya berapa orang ini yang on kamera? Hanya 1, 2 yang bergerak-gerak, yang tidak bergerak banyak banget nih. Tahu kenapa? Ya. Hadir Pak dosen. Apalagi sesi 4, cuman 1 orang nih, Widya Putri. Ya. Yang lainnya tidur, bobok manis. Ya, nilainya juga nanti bobok manis itu. Jangan, Ya. Pak. Dengar, Ya Pak pasti dosen. dong. Ya pasti dong. On kameranya aja enggak, apalagi rangkumannya. Ini rata-rata 44 loh. Masuk Aku Pak dosen. ya, rata-rata Aku Pak dosen. 40. Artinya 30 ke atas lebih setiap rangkuman tidak membuat. Itu ada datanya. Ya, tapi saya tidak mau akan membicarakan itu ya, monggo aja silakan. Itu haknya mahasiswa. Mahasiswa kan tidak boleh dipaksa. Beda kalau SMA. Kalau SMA harus dipaksa toh. Namanya mahasiswa itu ya wes, konsekuensinya ya nanti apa dapatmu nilainya, kan itu aja. Mau masuk mau tidak masuk ya silakan. Kan nggak ada toh di kampus aja waktu apa namanya, waktu offline juga kita begitu toh. Walaupun dia ada di tongkrongannya, dia nggak masuk ya kita nggak bilang masuk kamu, enggak, saya nggak pernah itu. Dimanapun saya mengajar nggak pernah. Lah ya wes, kamu bayar kok. Kamu bayar ya hakmu masuk enggak. Tapi konsekuensinya kan ada orang 8 semester, dia 10 semester. Ada yang 10, ada yang 12 semester. Kan gitu. Pembedanya kan cuma di situ. Ya. Nah itu kira-kira ya yang saya sampaikan. Oke, kalau memang tidak ada lagi dan semua sudah paham, ya mungkin saya akhiri. Dan saya harap yang belum menyempurnakan rangkumannya ya coba diberikan. Ini ada 86. Apakah hari ini ada 86? Saya baca. Kan gitu ya. Nah, tetapi di sesi 1 sampai 7 ini tidak pernah di atas 50. Dari mana saya tahu itu? Kan ada kolom komentar toh. Kolom komentar 47, 48. Artinya selebihnya tidak membuat rangkuman. Karena dari rangkuman itu akan terdeteksi di komentarnya. Oke, karena sudah paham semua, ya, saya berpesan mudah-mudahan nanti bisa menjawab soal-soal di UTS di minggu depan. Semoga bisa sesuai dengan jawabannya dengan soal yang saya berikan. Boleh bertanya, Pak dosen? Siapa itu lagi? Silakan. Saya ingin, Pak. Nah, Ya, Muhammad. sehubungan, Kamu mana ini Muhammad? ya, Nggak kelihatan kamu. izin Pak, sehubungan dengan surat kuasa substitusi dan surat kuasa khusus. Surat apa? On cam dulu, Dalam On cam dulu Mas, on cam. Suaranya nggak jelas, Muhammad Isna ini. Suaranya kurang jelas. Mukanya mana? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Bentar, Pak. Ambil Bluetooth dulu, speaker. Ya, suaranya terputus-putus. Ada di mana nih Isna ini? Jakarta kah? Luar kota kah? Jakarta, Pak. Jakarta, Pak.
Izin bertanya, Pak. Sehubungan dengan surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi. Kan untuk yang jenis persidangan di luar yang perdata dan pidana, misalkan untuk persidangan yang masuk dalam kode etik, entah militer kah, ataupun internal polisi. Nah, surat kuasa substitusi khusus ini bisa digunakan untuk macam spesial court atau spesial persidangan internal dalam entitas tersebut ya Pak? Kan Oke, yang karena biasanya suaranya terputus-putus, mungkin bisa yang saya tangkap begini pertanyaan kamu. Jadi jelas, kuasa substitusi itu hanya ada pada seorang pengacara. Ya, tidak ada yang bisa menggunakan substitusi selain pengacara. Karena kenapa? Substitusi itu adanya hanya di surat kuasa khusus, ya, yang ditandatangani antara klien dengan PH-nya, ya. Kenapa itu harus dibuat? Karena, ya, suatu saat, ya, staf atau rekan kerja yang ada di kantor seorang kantor lawyer itu sudah semua, artinya tidak ada lagi yang bisa misalnya harus hadir di pengadilan A ya pada hari itu. Maka si pengacara bisa mendelegasikan atau mensubstitusikan ya untuk menggantikan kantor kuasanya dengan kantor kuasa si B. Itu kira-kira ya, biar dipahami. Jadi substitusi itu hanya ada antar para pengacara yang sudah mempunyai kantor hukum. Ya, gitu kira-kira ya, Isna ini. sehubungan dengan kan biasa lazimnya digunakan untuk persidangan ya pidana ataupun perdata tuh Pak. Jika memang ada ya spesial apa berita acara sidang tertentu lah di salah satu entitas yang diperbolehkan, dipengecualikan gitu. Itu tetap bisa tuh Pak. Iya, yang penting tadi patokannya itu antara kantor hukum. Nah, kantor hukum aja baik Pak. Itu patokannya ya, antar kantor hukum. Nah, itu patokannya itu Isna ini ya. Coba. Oke. Sudah. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, saya rasa tadi saya pesankan juga yang belum merangkum silakan sampai waktu selesai silakan dirangkum ya. Karena saya tutup kelas itu selalu di akhir jam jam perkuliahan. Walaupun di Zoom kita selesaikan di Zoom, tetapi secara jam perkuliahan tetap kita tutup di jam perkuliahannya ya. Oke, kalau tidak lagi ya saya ucapkan selamat atau terima kasih kepada seluruh peserta kelas yang telah menghadiri ya perkuliahan malam ini ya. Sampai ketemu tentu di UTS ya. Semoga bisa menjawab dengan baik dan benar ya, supaya nanti hasilnya juga baik dan benar. Saya ucapkan selamat malam, terima kasih, salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai ketemu kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Malam Pak. Terima kasih Pak dosen. Malam ketemu di UTS Pak dosen. Ya. Sampai ketemu di UTS. Ya. Bocoran soal UTS nggak ada Pak dosen? Ya, kenapa? Bocoran soal untuk UTS? Nggak ada. Kalau soal jangan, kalau soal dibocorkan itu namanya sudah melanggar kode. Ya, Ya, kalau siap. soal dibocorkan. Untuk apa kita ujian? Saya kasih aja udah nilaimu. Siap Pak. Ya. Pak dosen, maaf Pak dosen. Ya. Saya lihat beberapa teman ngerangkumnya itu bukan di komentar tapi di info. Ini dihitung sama Pak dosen atau mereka harus mindah itu ke komentar Pak? Soalnya tadi kan Bapak
menghitung Kan dari awal saya bilang di komentar. komentar aja lebih bagus, lebih gampang dideteksi gitu loh. Ya. Oke, teman-teman yang masih di info ini ya Mas, Iya, dipindah jadi ke ini sudah komentar aja ya. ketujuh. Jadi enggak artinya saya anggap sudah mumpuni lah ilmunya semua kan gitu. Udah setengah semester kita toh. Ya, oke ya. Selamat malam. Selamat malam Pak dosen. Selamat malam. Malam, Pak dosen. Malam, Pak dosen.